Selamat berjumpa kembali ke dalam persekutuan doa online Perduki Chapter Selatan 1 pada malam hari ini. Setiap hari Selasa kita bersekutu bersama. PD online pada malam hari ini telah dipersiapkan dengan baik oleh PCS. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mempersiapkan. Tim pujian PCS 1 juga akan melayani kita pada malam hari ini dengan WL yaitu Bro Joni dan Sis Yuanita sebagai singer. Serta juga sudah hadir Bro Walter sebagai pemusik. Firman Tuhan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Leni Mulyo. Apa kabar Bu Leni? Beliau adalah pewarta senior di Keuskupan Agung Jakarta, juga pengajar evangelisasi pribadi, yang juga pernah melayani sebagai kepala sekolah Shekinah beberapa waktu yang lampau. Pada malam ini akan ada sharing pada kesempatan ini oleh Ibu CR Susilowasti atau biasa lebih dikenal dengan panggilan Ibu Susi. Beliau berkarir sebagai Direktur PT Indomobil Edukasi Utama, juga sebagai Corporate Secretary di Indomobil Group. Beliau melayani sebagai pengawas Yayasan Atma Jaya dan juga seorang anggota komunitas Yana dan juga ternyata seorang alumni SEPEX angkatan kelima. Sebentar lagi PD akan segera kita muji, menyembah, dan mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bro Joni dan tim pujian, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bro. Dahsyat, luar biasa. Terima kasih Bro Oki. Ini adalah malam yang sangat indah. Peduli di luaran sana banyak keributan, ada demo segala macam. Tapi kita duduk diam bersekutu untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan bahkan mendengarkan begitu indahnya kasih Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang disiapkan untuk menjadi manusia baru. Manusia baru di era next normal. Itu adalah tema persekutuan doa malam ini. Seperti biasa, mari kita nyanyikan lagu kebanggaan kita, Mars Perduki. Kami dalam berkarya mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita semua sejiwa bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai firman moto perduki kita. Tetapi carilah kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu ditambahkan pada kita. Wow, terima kasih. Betul. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Amen. Maka saya mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian semua untuk duduk diam, tundukkan kepala. Kita mulai persekutuan doa malam ini. Kita buka dengan tanda kemenangan yang Yesus sendiri berikan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur yang berlimpah, yang besar kepadamu, Allah Bapa yang selalu kami sembah. Di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami.
Kalau kami boleh bersekutu pada hari ini, pada sore ini, pada malam ini, bukan karena kebetulan. Meskipun di luaran sana, kami begitu khawatir mendengar begitu banyaknya demo dan permasalahan di jalan tentang tuntutan begitu banyak orang pada hal-hal yang mungkin saja belum banyak diketahui dengan pasti. Tetapi kami begitu yakin Tuhan, Allah adalah kasih. Maka karena kasih-Nya, Dia akan berikan anugerah yang dahsyat, yang luar biasa kepada para pemimpin negara, pemimpin ibu kota, gubernur, kepala daerah, untuk juga menenangkan warganya bahwa yang terbaik pasti akan terjadi karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersekutu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal hingga selesainya persekutuan doa ini. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami agar kami semakin dewasa, semakin yakin bahwa Engkau yang membawa kami keluar dari kesulitan. Kesulitan karena begitu banyak hal, utamanya karena pandemi, karena ekonomi, karena apapun. Karena kami begitu yakin tidak pernah akan ada kesulitan yang melebihi kekuatan kami. Kami punya andalan, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu kami sembah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Betul? Betul karena kasih kita boleh ada di sini. Amin. Betul karena kasih Tuhan kita dibebaskan, dipulihkan, diangkat. Mari kita lakukan. Kunaikan syukurku karena kasih Tuhan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Bebas, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi. Yeay. Kasih yang besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu Menari, memuliakan-Mu. bebas, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Luar biasa. Hidup yang Tuhan beri, kini kita kembalikan untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita dijadikan manusia baru. Kita akan siap untuk dijadikan manusia baru. Kenapa? Karena Tuhan itu kasih. Ada tertulis, Allah itu kasih. Kalau begitu kita jadi manusia baru, kita lebih dari sekedar pemenang. Lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katalah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dahsyat kita semua, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Wow, betul. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Karena kita dimenangkan oleh darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita bahagia sekali sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya. Karena tempat kita disediakan sangat indah. Luar biasa Tuhan. Maka kami kembali mengundang Bapak Ibu untuk terus meresapkan betapa baiknya Tuhan. Karena Dia sudah mengangkat kita menjadi manusia baru, lebih dari pemenang. Kita ingin lebih dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhan, hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang layak dipuji dan disembah. Disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus, luar biasa pada malam ini.
semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Mari kita puji Dia. Layak dipuji, disembah, Daulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, Allah luar biasa. Oh, Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Puji Dia, layak dipuji, disembah, Nah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, yeah. Kita puji terus. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar Nama-Mu besar, nama-Mu Allah yang hidup, yang disembah di dalam Yesus. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan, Kau yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya, Engkaulah Tuhan. Yeah, I love you, Lord. Praise the Lord. Yeah, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, Jesus.
Benar, Bapa, hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau yang sangat mengerti setiap kami pribadi-pribadi, siapapun itu, termasuk kami yang hadir pada persekutuan doa malam ini. Kami begitu yakin dan percaya karena kasih-Mu begitu besar. Kalau di luaran sana ada begitu banyak galau, cemas, bingung, khawatir, biarlah malam ini Engkau tutup bungkus setiap kami untuk hanya mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu peduli pada setiap kami, yang menyembunyikan bahkan membuang sakit penyakit kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami, kegalauan kami, kecemasan kami. Tuhan, ada begitu banyak orang yang saat ini sedang dalam kesulitan. Tapi dengan kasih setia-Mu, Engkau jangkau setiap mereka. Dan bahkan Engkau izinkan kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, agar mampu juga menjangkau mereka. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Semua ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Hanya karena kebaikan-Mu, kami boleh nyatakan kemuliaan-Mu, bahwa yang terbaik pasti akan terjadi, bukan saja kepada mereka, tetapi kepada dunia, kepada Indonesia, kepada bangsa kami. Tuhan, kalau hari ini kami ingin lebih mendalami Engkau atas janji-Mu, yang ingin menjadikan kami sebagai manusia baru, maka kami boleh bersyukur kalau pada hari ini Engkau hadirkan di tengah-tengah kami Ibu Leni Mulyo. Beliau kami kenal sebagai pelayan-Mu yang sejati. Lama kami mengenal beliau karena kasih-Mu terlalu besar padanya. Engkau juga karuniakan, anugerahkan kesehatan, rahmat, rizki yang cukup, talenta pengajaran yang sungguh sangat indah dan kami boleh nikmati. Biarlah ya Tuhan, melalui beliau, melalui Ibu Leni, kami lebih dapat mengenal Engkau, mempersiapkan diri untuk betul-betul menjadi manusia baru, khususnya di masa-masa mendatang, di masa-masa next normal. Tuhan, biarlah roh kebaikan-Mu menyertai setiap kami yang mendengarkan, yang dengan tekun akan mendapatkan pengajaran, pengetahuan baru untuk terus menjadi pemuja-Mu, pengikut-Mu yang sejati juga. Biarlah doa yang sangat jauh dari sempurna ini kami angkat kepadamu. Dengan perantaraan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dengan hormat kami mengundang Ibu Leni Mulyo untuk memulai pewartaan pada malam ini. Dan tentu saja pada saatnya nanti akan ada sharing dari Ibu Susilo Wasti. Silakan Ibu Leni. Shalom. Shalom. Senang sekali pada malam hari ini saya berjumpa dengan para sahabat-sahabat Kristus, teman-teman yang sudah lama sekali kita nggak jumpa, dan malam hari ini kita berjumpa walaupun melalui media virtual ini. Saya sungguh berbahagia bisa berjumpa dengan saudara-saudari semua. Walter yang udah lama sekali, Walter apa kabar ya? Sis Nita, Bro Joni, Bro Oki, aduh banyak sekali ya. Itu, aduh Agnes, semuanya deh, nggak bisa disebut satu-satu, tapi saya masih mengenal wajah-wajah daripada teman-teman semuanya ini. Baik, pada malam hari ini saya diminta untuk kita bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan dengan satu tema yang diberikan, yaitu menjadi manusia baru di era next normal. Wow,
Ya, sekarang aja masih dibilang new normal. Ini the next normal. Nanti akan datang lagi. Ya, saudaraku terkasih, kita memang masuk dalam suasana yang sangat berbeda. Kalau dulu kita bisa berkumpul, bertemu, berjabat tangan, cipika-cipiki, semuanya ya kita bisa lakukan semua, makan bareng, pergi bareng, ngomong deket-deket bisa ya. Dengan keadaan setelah mulai bulan Maret sampai sekarang cukup lama loh. Udah berapa bulan ini? 7 bulan ya. Kita semuanya itu berubah. Yang tadinya kita berjumpa, bisa nyaman, bisa pergi kemana-mana, sekarang tidak bisa lagi. Kalaupun boleh pergi, itu pun juga mesti mengikuti protokol-protokol tertentu untuk kesehatan kita dengan memakai masker. Saudaraku terkasih, banyak sekali perubahan, tapi kita diminta untuk masuk, beradaptasi dalam situasi itu. Situasi new normal sekarang ini dan menjadi normal bagi kita karena kita sudah menjadi terbiasa menjalani kehidupan ini. Terlebih yaitu kita semua adalah yang telah dipanggil menjadi murid Kristus, menjadi pengikutnya. Kita tetap mau belajar bagaimana Yesus membentuk kita, membawa kita masuk dalam dunia ini, masuk dunia itu, masuk dunia yang akan datang. Semuanya kita tetap mau terus mengikuti Dia sebagai Tuhan kita dan teladan dalam kehidupan kita. Bukan hanya di new normal, keadaan yang akan datang lagi nggak tahu kita mau apa. Banyak orang berkata, sampai kapan? Ini sudah 7 bulan. Ada yang tahu? Apakah sebulan lagi yang terjadi apa? Atau tahun depan bagaimana atau kapan? Saudaraku terkasih, udah semuanya itu kita jalani saja bersama dengan Kristus. Biarlah dengan permenungan kita malam hari ini, firman yang akan saya bawakan untuk bersama-sama kita renungkan, semoga dapat menguatkan kita dan kita tetap berjalan on track bersama dengan Kristus ya. Bacaan yang saya ambil itu adalah dari Lukas. Saya sebentar akan share screen. Menjadi manusia baru di era next normal. Bacaannya ambil dari Lukas 24 ayat 3 sampai dengan 35. Saya ajak kita bergantian, tapi saya minta tolong mungkin host akan membaca yang warnanya merah ya. Saya membaca yang warnanya hitam ya supaya ada variasi suara ya. Baik. Ayat 13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Silakan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur.
dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan Silakan. beberapa teman kami telah pergi bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukan masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka saling berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, baru saja kita mendengar atau membaca bacaan yang memang cukup panjang, itu perjalanan dua orang murid Yesus menuju ke kampung halamannya kembali, Emmaus. Mereka pergi. Saudaraku terkasih, kita bayangkan situasinya pada saat itu. Bagaimana kedua murid itu hatinya? Dia merasa apa? Dia mungkin merasa bingung, dia merasa susah, sedih. Mereka karena berdua, mereka merasa takut, khawatir, hopeless, ya, dan benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan atau mereka lakukan di kemudian hari. Karena apa? Karena mereka kehilangan pegangan. Karena mereka mempunyai suatu yang mereka andalkan, yaitu Yesus kok ditinggal mati seperti itu. Dan matinya itu dibunuh. Mereka tidak habis pikir. Karena apa? Karena sebelumnya mereka sudah tahu persis apa-apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dan apa-apa yang sudah dibuat oleh Yesus itu, kalau bukan dia itu utusan Allah, tidak akan bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Mereka melihat dengan mata sendiri. Mereka menyaksikan semuanya itu. Pada saat Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dia, yang memojokkan dia, begitu pintarnya Yesus, begitu bijaksananya, dengan hikmat yang luar biasa, dia bisa menjelaskan orang-orang sehingga orang-orang itu tidak bisa lagi berkutik untuk berdebat dengan dia soal kebenaran. Bahkan yang dilakukan oleh Yesus bukan hanya omong doang, tetapi Yesus melakukannya sesuatu yang benar-benar dilihat oleh mata kepala para murid dan para pengikutnya. Bagaimana dia menolong orang-orang kecil, menolong orang-orang yang tersisih, menolong orang-orang yang dikucilkan, yang sakit. Dari yang sakit kecil saja, sampai yang sakit berat bahkan sudah mati pun, dia bisa tolong dan bisa dibangkitkan oleh Yesus.
Kalau bukan utusan Allah, bukan dari Allah, maka tidak ada orang yang bisa melakukan seperti itu. Saudaraku terkasih. Nah, bagaimana situasi hati daripada para murid saat itu? Dia kaget. Karena orang yang diandalkan, yang diharapkan itu tiba-tiba kalah sepertinya. Dan mereka kecewa. Hatinya galau, bingung. Nah, saudaraku terkasih, mengapa saya memilih bacaan ini? Karena saya membayangkan situasi kita sekarang ini pun bisa jadi mirip dengan hati daripada para muridnya saat itu. Kita sendiri mungkin bisa bertanya-tanya, apa ini yang terjadi? Apa rencanamu Tuhan? Ya, mungkin banyak juga orang yang saat ini mengalami kebingungan, susah, sedih, khawatir, stres, dan juga tidak punya pengharapan. Kalau saya seringkali berjumpa atau dengan orang bukan berjumpa secara langsung, menelepon atau WA, mereka mengatakan, pekerjaan saya sudah turun 20% tinggal. Hotel yang biasanya okupasinya itu lumayan tinggi, sekarang cuma tinggal 5%. Lalu saya di PHK, Bu. Saya dipotong gajinya, Bu. Anak saya, Bu, mau sekolah. Aduh, berat sekali. Nah, saudaraku, padahal, Bu, saya ini sudah punya rencana untuk tahun depan menyekolah anak saya masuk ke dalam satu universitas yang bagus, Bu, di sana. Semuanya menjadi berantakan, menjadi kandas. Saudaraku terkasih, hal-hal seperti itu banyak didengar. Dan mungkin daripada saudara sendiri dan saya bisa mengalami itu. Saya juga merasa terpukul, awal-awal kaget. Karena apa? Tahun 2020, di pekerjaan saya yang kebetulan bidangnya itu travel, Bapak, Ibu, Saudara, ya, itu pada saat bulan Maret langsung di-cut, stop, nggak ada yang terbang sampai sekarang. Kita bisa bayangkan, bukan? Padahal saya tahun 2020 sudah banyak kontrak yang sudah orang sudah hampir lunas, bahkan sudah kasih DP lunas, sudah tanda tangan kontrak semuanya. Berangsur-angsur kita masih berharap, oh mungkin masih bisa beberapa bulan lagi. Ternyata sampai sekarang belum ada yang bisa berangkat dan akhirnya banyak yang dibatalkan. Ngurus refundnya saja sudah pusing. Tidak mudah. Nah, saudaraku terkasih, dampak langsung dialami. Pada waktu sempat bingung juga. Ya, aduh, gimana ini? Tidak sangka, kaget. Nah, seperti itu saudaraku terkasih. Tapi dengan bacaan ini, kembali kita semua, termasuk saya, diingatkan bagaimana sebenarnya peranan Tuhan di dalam kehidupan kita. Peranan Yesus yang hadir dalam kehidupan kita. Apakah kita berani bertanya, di mana engkau Tuhan? Apa engkau tidak tahu aku saat ini sedang dalam keadaan apa? Kita tidak berani mengatakan itu. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bekerja untuk kita dan selalu memberkati kita dan selalu menuntun kita untuk membawa kita semua kepada sesuatu yang lebih tinggi lagi, yaitu keselamatan. Amin. Saudaraku terkasih, di sini, kalau kita melihat bacaan dari tadi, bacaannya, bagaimana dua orang murid yang kebingungan itu, Yesus masih mempunyai inisiatif, bukan? Yang mendatangi mereka siapa? Bukan mereka yang mendatangi Yesus, mereka malah mau pergi pulang kampung. Tetapi Yesuslah yang mendatangi mereka, mendekati mereka, dan menyapa mereka. Yesus yang sama juga mendatangi kita dan menyapa kita dalam kehidupan ini. Apa yang kau bicarakan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau percakapkan, apa yang kau khawatirkan, apa yang saat ini menjadi kegelisahan di hatimu. Yesus tahu. Padahal dulu sebelum ada pandemi, saya punya cita-cita untuk bisa menyekolahkan anak ke sana. Sekarang batal. Saya punya cita-cita, waduh, perusahaan bisa makin maju karena ada ini itu. Langsung tutup. Nah, seperti itu.
Atau ada yang lain-lain, saudara mengalami apa? Ada yang punya rencana mau menikahkan anak bungsu yang bagus, mau merayakan suatu acara yang bagus. Sepertinya kandas semuanya. Nah, saudaraku terkasih. Padahal, ya. Tapi Yesus tetap mendatangi kita semua, mendatangi para murid dan juga mendatangi kita. Apa yang kau saat ini rasakan? Apa yang saat ini kau pikirkan? Kita bisa ungkapkan semuanya kepada Dia. Seperti mereka, dua orang murid itu juga mengungkapkan kepada Yesus, meluapkan apa yang ada dalam hatinya, apa yang menjadi kegalauannya, apa yang menjadi pikirannya, semuanya dia katakan kepada Yesus. Saudaraku terkasih, perikop ini menarik. Karena apa? Disitulah kita melihat metode-metode cara Yesus mendekati kita, mendekati para rasul. Bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh hadir. Bukan saja dulu dia hadir dengan dua orang murid itu, tetapi saat ini pun dia hadir bersama-sama dengan kita. Kita yang percaya kepada Dia. Karena kita tahu janjinya Allah itu adalah ya dan amin. Kita belajar dari firman Tuhan. Perjanjian lama dan perjanjian baru isinya yaitu hanya janji, perjanjian antara Allah dengan manusia yang percaya kepada Dia. Jadi ada dua. Ya, dan di mana janji Allah itu selalu terjadi dan terbukti dan Dia selalu setia menepati janjinya. Dan kita pegang itu, kita percaya itu. Walaupun saat ini kita masuk dalam suasana yang bingung, takut, khawatir, hopeless, susah, kita tetap mau percaya dengan janji Allah bahwa Dia itu adalah Emmanuel, Allah beserta kita. Dan Allah senantiasa memelihara kita dengan caranya di luar kemampuan akal kita. Ya, itulah iman. Kita tetap mau beriman kepada Dia dan percaya kepada Dia. Bahwa Allah senantiasa menyertai kita dan menolong dan membukakan jalan. Saudaraku terkasih, kekuatan kita memang hanya pada kekuatan Yesus sendiri. Iman kita kepada Dia dan kuasanya, yaitu kuasa Roh Allah, Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Pada saat kita mengalami kejatuhan, keterpurukan, kita harus segera bangkit. Karena kita adalah anak kesayangan Tuhan. Dan kita percaya bagaimana firman-Nya dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Nah, saudaraku terkasih, kalau kita pegang firman Tuhan, Allah beserta kita. Bagaimana Mazmur 23 yang suka kita dengar, bahkan ada lagunya, ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita pegang. Itu adalah firman. Kebenaran firman itu ya dan amin. Pasti terjadi. Bagaimana orang-orang Israel zaman dahulu yang mengalami kesulitan di zaman pembuangan sekalipun. Tapi kenyataannya Tuhan Allah tetap menolong mereka dan membawa mereka keluar kembali. Saudaraku terkasih, kalau kita ingat janji Tuhan yang pasti, maka kita pun senantiasa akan mulai bangkit dan dikuatkan kembali oleh Dia. Saudara, banyak peristiwa di mana Tuhan itu sungguh bekerja di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Tidak yang muluk-muluk, tapi yang kecil-kecil kita bisa menghayati bahwa Dia hadir. Kalau lagunya tadi dikatakan apa? Saya ada mencatat liriknya. Hidup yang Tuhan beri kini untukmu. Nah, saudaraku terkasih, hidup kita ini adalah diberi oleh Tuhan. Maka kita pun mau melakukannya ya untuk Tuhan. Pasti Tuhan juga punya rencana untuk setiap daripada kita. Ya, kita adalah lebih dari pemenang. Dalam keadaan apapun juga kita percaya bahwa Dia itu akan memberikan satu kekuatan kepada kita dan akan menuntun kita kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Kita dijadikan terus menjadi manusia-manusia yang baru, yang diperbarui secara iman kita, dipelihara telah iman kita kepada Dia, supaya kita hanya fokus kepada Dia dan percaya Dia akan melakukan sesuatu untuk kita, percaya untuk itu. Saudaraku terkasih, sebentar,
Ya, saya akan lanjutkan lagi nanti setelah kita mendengarkan sharing daripada Ibu Susi. Saat ini mungkin Ibu Susi sudah hadir, saya persilakan bagaimana Ibu Susi menghadapi dalam kehidupannya yang sulit sekalipun, bagaimana dia menghadapi bersama dengan Tuhan. Silakan Ibu Susi. Selamat malam, terima kasih Ibu Leni. Shalom, shalom semua bro dan sis. Saya akan men-sharingkan pengalaman dalam kehidupan saya yang mungkin sebetulnya banyak sekali saya mengalami hal-hal dan merasakan betapa besar Tuhan mencintai saya dalam hidup saya. Walaupun melalui peristiwa-peristiwa yang kalau dilihat secara kasat mata mungkin menyedihkan, mengejutkan, dan membuat saya susah. Ada 2 peristiwa dalam kurun 3 tahun ini yang membuat saya sedih, terkejut, bingung, takut, khawatir, dan hopeless. Seperti juga 2 orang yang berjalan menuju Emmaus itu. Pertama, saat suami saya sakit, tiba-tiba divonis sakit kanker stadium 4. Saat itu saya terkejut dan akhirnya Tuhan berkehendak lain walaupun kami sudah berusaha sekuat tenaga dengan apa yang kami miliki untuk mempertahankan agar suami saya ada bersama kami terus. Tapi Tuhan berkehendak lain dan itu merupakan pukulan yang luar biasa buat saya, buat kami, keluarga kami. Karena saya selalu bersama-sama dia dalam pelayanan, dalam segala hal, jadi saya kehilangan. Tapi saya percaya pada saat itu walaupun berat, saya berusaha untuk mengimani bahwa Tuhan itu selalu merencanakan hal yang baik untuk kita dan menyediakan kesempatan kepada kita untuk berproses. Dan juga yang kedua adalah saat ayah saya, saat pandemik dimulai, ayah saya sehat, pagi-pagi beliau cek laboratorium semua baik, tapi pada hari Kamis Putih, setelah mengikuti misa Kamis Putih, kemudian selesai misa ditutup, beliau akan makan malam dan tiba-tiba beliau meninggal begitu saja. Dan itu juga memukul saya di saat saya sudah mulai bangkit dan mulai merasakan bahwa walaupun suami saya tidak ada, saya masih mempunyai ayah yang begitu mencintai saya, di mana saya bisa bercerita tentang apapun juga dengan beliau, dan tiba-tiba beliau dipanggil oleh Tuhan. Dan itu merupakan pukulan yang luar biasa buat saya. Dan saya sempat menangis terus setiap kali saya sendiri, tapi kembali. Di saat pandemi itu buat saya adalah mungkin di satu sisi itu kesedihan, pandemi karena aktivitasnya terbatas, tapi di lain sisi apabila saya lihat kembali, saya bersyukur karena saya mempunyai waktu untuk banyak berdoa, kemudian membuka kitab suci untuk membaca firman Tuhan, dan di situ saya menemukan satu ayat Keluaran 23. Saya baca bahwa di situ Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depanku. Itu saya terjemahkan sebagai guardian angel, untuk melindungi saya di jalan dan untuk membawa saya ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Dan dengan kata-kata yang ada dalam firman itu, saya merasa bahwa saya tidak sendiri karena Tuhan mempersenjatai saya dengan Roh Kudus, dengan malaikat pelindung, dan juga santa pelindung dan orang-orang suci yang bersedia terus-menerus menjaga dan mendoakan saya. Dan itu saya imani. Jadi saya berkesimpulan bahwa Tuhan itu luar biasa baiknya. Jadi saya memahami apa yang Tuhan berikan kepada saya ini pasti Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa yang saya pada saat itu tidak tahu. Karena ternyata setelah saya jalankan banyak sekali hal-hal yang harus saya lakukan. Dan dengan saya sekarang sendiri, saya mempunyai waktu yang cukup banyak untuk pelayanan, kemudian untuk melakukan hal-hal yang tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga
untuk orang lain. Jadi saya merasa bahwa Tuhan itu luar biasa, dan pada saat kita jatuh, kita tidak kuat, saya selalu teringat pada Matius 18. Itu saya dan suami mengimani itu luar biasa, karena setiap orang yang meminta, dia akan menerima. Setiap orang yang mencari, dia akan mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok pintu, baginya pintu dibukakan. Dan itu luar biasa. Saya banyak mengalami hal-hal yang langsung pada saat saya sedih, saya jatuh, saya bingung, jalan buntu. Saya teringat akan firman Tuhan dalam Matius 18:20, dan itu sungguh menguatkan. Jadi saya bisa menjalankan kehidupan berjalan walaupun pada saat saya sedih, jatuh, saya selalu ingat kembali janji Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan itu selalu memberikan solusi kepada kita, mempersenjatai kita dengan Roh Kudus, dengan malaikat Tuhan, dan Tuhan juga menjanjikan bahwa hati kita harus terbuka, karena Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada, dan kita harus selalu tetap percaya dan berserah diri kepada penyelenggaraan ilahi. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Itu saja yang bisa saya sharingkan, Bu Leni. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susi, sharing yang sungguh menguatkan dan memberikan satu masukan baru bagi kita semua dalam permenungan ini. Nah, saudaraku terkasih, dari apa yang disaksikan oleh Ibu Susi, kita melihat bukan bagaimana sebenarnya Tuhan itu tetap bekerja dalam kehidupan kita. Dan Dia senantiasa menuntun kita ke jalan yang menurut Dia itulah yang terbaik untuk kita. Kadang sendiri kita tak terpikirkan. Pada saat kita mengalami sesuatu hal yang sangat rumit, maka kita segera datang kepada Tuhan. Kita ingat bagaimana dalam bacaan tadi, para rasul dikatakan, "Hai, mengapa? Hai kamu orang bodoh, mengapa kamu tidak percaya kepada kitab-kitab Musa dan kitab-kitab Nabi?" Nah, seperti itu. Bahwa itu adalah isi janji-janji Tuhan semuanya. Dan sebenarnya memang apa yang harus dialami oleh Yesus itu adalah untuk keselamatanmu, keselamatan kita semua. Dan Dia berjanji menyertai kita senantiasa. Saudaraku terkasih, apa yang dikatakan oleh Ibu Susi itu sebagai suatu perwujudan iman yang ada dalam dirinya. Dan dia sungguh imani itu dan sungguh menjadi suatu kenyataan. Sehingga hidupnya akan mengalami sesuatu ketenangan. Ada suatu damai. Ya, bagaimana kita melihat di Filipi 4 ya ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya, yang adalah satu kekuatan bagi kita, ya. Dan dikatakan juga bagaimana kita jangan khawatir akan apapun juga sebetulnya. Memang mudah dikatakan, tetapi ingatlah, katakanlah semuanya itu, segala hal itu dengan doa kita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka Allah, sumber segala damai sejahtera itu akan memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Saudaraku terkasih, Yesus pun sama. Pada saat Dia mendatangi 2 orang murid itu, Dia juga menyapa dan mengingatkan para muridnya itu. 2 orang murid itu untuk percaya kepada kitab-kitab suci. Perjanjian lama Dia sebut pada saat itu memang. Ya, nah saudaraku terkasih, sehingga sampai pada suatu saat itu adalah Dia mengajak dengan mengingatkan para rasul makan bersama. Memecah-mecahkan roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada para muridnya itu. Dan membuka mata mereka, hati mereka terbuka, kaget. Loh, itu kan adalah Yesus, Tuhan. Nah, saudaraku terkasih, suatu peristiwa Ekaristi ini memberikan satu kekuatan. Karena melalui Ekaristi ini, sungguh-sungguh Dia hadir dan Dia itu menyatakan dirinya kepada kita. Dan itu menjadi sumber kekuatan dan pegangan kita saat ini. Nah, saudaraku terkasih, yang baru saja kita alamin, gereja kita rayakan, yaitu beatifikasi dari Carlo Acutis. Ya, di sini saya akan coba tayangkan kisahnya sebentar untuk kita mengingat kembali. Ya,
Ini kan kehidupan Carlo Acutis pada waktu dia masih muda, ya. Dia itu memang anak muda yang benar-benar gaul dan dia itu banyak temannya, ya. Di suatu saat dia berkata, kalau orang berada di bawah sinar matahari, kulitnya akan terbakar. Tetapi kalau orang berada di hadapan Yesus Ekaristi, dia akan menjadi suci. Itu rupanya suatu kerinduannya, ya. Nah, ini kehidupan dia yang disukai oleh teman-temannya, ya, dari gambar-gambar yang saya ambil ini. Sehingga dia itu juga memberikan suatu permenungan. Mengapa sih manusia itu lebih khawatir akan kecantikan tubuhnya, tetapi tidak peduli dengan keindahan jiwanya sendiri? Hidup itu sungguh indah hanya ketika kita dapat mencintai Allah di atas segala sesuatu dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Ini adalah hukum yang pertama dan utama, bukan? Ya. Jadi dia sudah menghayati arti daripada cinta Tuhan, Allah yang adalah kasih. Karena Allah yang adalah kasih itu membawa kita mempunyai kasih, dan hendaknya kita juga mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu. Nomor satu dia, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ini yang diungkapkan si anak ini yang umurnya masih muda, 15 tahun. Nah, saudaraku terkasih, di mana dia begitu tertariknya dengan Ekaristi. Sehingga pada waktu masih kecil dia sering kali kalau diajak keluar dengan orang tuanya, dia mengajak ke gereja. Dia mau ke tempatnya patung Bunda Maria di situ dan berjumpa dengan Yesus dalam Ekaristi. Nah, saudaraku terkasih, dalam usia yang mendekati 15 tahun, 2 bulan sebelumnya, dia itu sudah mendapatkan hikmat bahwa dia itu akan meninggal. Dia ungkapkan itu, ya, aku akan meninggal, ya. Dan itu dikatakannya, Carlo memberitahukan itu 2 bulan sebelum kematiannya. Ya. Jadi pada saat dia ulang tahun ke-15, dia disitulah divonis bahwa dia itu mengalami suatu penyakit leukemia akut yang memang kayaknya sudah nggak lama lagi dia harus berpulang ke rumah Bapa. Dia tahu itu. Dia berkata kepada mamanya, aku meninggal bahagia, Ma, karena aku tidak pernah menghabiskan waktu hidupku untuk hal-hal yang menyedihkan hati Yesus. Oh, saya pada waktu membaca ini, mulai mempersiapkan, hati saya terharu. Anak sekecil itu pun sudah berani dan sudah berkata, dan dia sudah menjalani bahwa dia tidak pernah menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang menyedihkan hati Yesus. Refleksi bagi kita sendiri, berapa banyak kita dalam hidup kita ini yang sering kali melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Yesus. Ya, ini semua akan membawa suatu pertobatan bagi setiap kita. Dia mengajak kita dengan kata-katanya seperti itu. Bahkan mamanya sendiri pun itu mengalami suatu pertobatan besar melalui anak ini. Karena anak ini begitu dekatnya dengan gereja, dengan Tuhan Yesus, dengan Bunda Maria. Ekaristi dia paling suka, umur 7 tahun sudah minta aku terima komuni, dan seterusnya. Sehingga mamanya itu yang tadinya, saya mendengar dari Romo Kardinal yang menyampaikan, ibunya itu hanya pergi ke gereja itu cuma 3 kali. Pada waktu dibaptis, pada waktu dia terima penguatan, dan pada waktu dia menikah. Tapi dengan hadirnya si anak tunggalnya ini, si Carlo, dia mengalami suatu pertobatan. Bahkan dia bisa bertobat dan mau mengerti mengenai Ekaristi dan dekat dengan gereja dan mau menjadi katekis. Dan dia anaknya juga termasuk yang dibimbing oleh dia dalam katekese itu. Si Carlo mengatakan, aku mempersembahkan seluruh penderitaanku pada Tuhan demi gereja dan Bapak Paus. Pada saat dia sakit, dia menghibur para dokter, para perawat, dan orang tuanya. Dalam kesakitannya dia tidak banyak mengeluh. Dan dia senantiasa berusaha menahan, karena sakitnya itu pasti luar biasa, karena sesuatu yang akut, ya, leukemia akut. Nah, di situ dia mempersembahkan penderitaanku kepada Yesus. Demi gereja dan Bapak Paus. Luar biasa, anak sekecil ini, umur 15 tahun, dia sudah mempunyai pikiran seperti itu. Dia memang spesial, dipakai oleh Tuhan. Nah, saudaraku terkasih, dan dia juga mengatakan, pada saat dia mau meninggal, dia seringkali berkata-kata bahwa aku tidak ingin pergi ke api penyucian.
Aku mau langsung menuju ke surga. Melalui Ekaristi dia katakan adalah jalan tol ke surga. Nah, saudaraku terkasih, ini juga menggugah kita semua. Betapa pentingnya Ekaristi. Kita pandemi kita tidak bisa menerima tubuh dan darah Yesus secara berupa komuni fisik seperti itu, tapi kita secara streaming, daring, kita bisa merasakan bahwa Yesus hadir dan kesakralannya itu sama. Karena situasinya yang tidak memungkinkan kita untuk bisa menyambut tubuh dan darah Kristus di gereja secara offline. Terutama ya sekarang ada gereja-gereja yang sudah dibuka untuk orang-orang tertentu, ya. Dan itu pun sangat terbatas dan bergiliran bisa masuk ke sana, ke gereja. Oke, nah saudaraku terkasih, maka Carlo Acutis itu menjadi beato karena dia ada satu mujizat terjadi. Si anak kecil ini mengalami suatu sakit yang cukup serius dan dia harus menjalani operasi karena tidak bisa lagi makan. Minum pun dia tidak bisa dan muntah. Ada suatu saat dia pergi ke religinya Carlo Acutis dan di situ dia itu bertanya kepada kakeknya, aku mesti minta apa? Si kakeknya bilang, kamu minta supaya tidak muntah lagi. Ya, dilakukannya itu pada saat itu setelah dia berdoa dengan mohon itu melalui Carlo Acutis, besokannya dia pergi ke dokter, ke rumah sakit diperiksa, ternyata penyakitnya itu sembuh, bersih, total, dan tidak perlu operasi. Ini adalah suatu mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus melalui Carlo. Nah, saudaraku terkasih, sehingga dia menjadi beato. Ya, nah saudaraku terkasih, di sini mamahnya yang tadi saya katakan, dia mengalami suatu pertobatan karena si anaknya ini. Ya, saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana seorang mama, orang tuanya ya, yang anaknya cuma satu-satunya dan bisa meninggal dalam usia yang sangat muda. Anak yang pinter, yang jenius, yang disukai banyak orang, teman-temannya, ya, dan itu ya, semuanya itu tidak sampai pada jangkauan manusia. Akal manusia tidak sanggup menerima itu dan mengerti itu. Ini adalah suatu, ya kita semua adalah milik Tuhan, hanya tergantung kepada sang pemilik kita, yaitu Tuhan sendiri. Tapi yang pasti ada suatu pemberitaan kabar baik. Bagaimana melalui Ekaristi kita mendapatkan satu kekuatan seperti yang diungkapkan oleh Carlo ini. Nah, saudaraku terkasih, dia kembali katakan Ekaristi adalah jalan tol ke surga. Ya, semoga kita makin menghayati melalui Ekaristi seperti Yesus tadi berjumpa dengan dua orang murid itu, dia juga memecah-mecah roti, mengucap syukur dan memecah-mecah roti dan membagikannya kepada muridnya, dan mata mereka terbuka, menjadi melek, terbuka, oh itu Tuhan Yesus. Dan mereka mengalami sesuatu yang berkobar-kobar dalam dirinya, sehingga dia tidak lanjut ke Emmaus, tetapi dia pulang lagi ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem, dan berkomunitas bersama dengan para muridnya, yang 12 orang murid Tuhan. Dan di situ mulai menyampaikan dengan suatu pemberitaan yang berkobar-kobar bahwa dia bangkit dan seterusnya. Dan saudaraku terkasih, inilah perlunya suatu komunitas. Kita pun di sini, kita bersyukur. Walaupun dalam pandemi, tadi Ibu Susi sudah mengatakan juga bisa mensyukuri dalam keadaan pandemi, ternyata ada kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, gereja kita itu sungguh-sungguh peduli dan menyediakan semuanya banyak kepada seluruh umat. Ya, banyaknya pengajaran, banyaknya doa-doa, rosario, meditasi, rosario Maria pengurai segala masalah. Ada lagi rosario Santo Yusuf. Ada lagi pengajaran-pengajaran. Bapak Kardinal pun juga memberikan pengajaran api karunia Tuhan. Lalu di Puspas Samadi juga memberikan banyak pengajaran. Dosen-dosen semuanya keluar untuk memberikan pengajaran. Menyediakan semuanya kepada kita semua untuk kita supaya imannya tetap teguh dan percaya kepada Tuhan dan kita menjadi kuat. Menghadapi situasi seperti ini, kita tidak cukup hanya memakai pikiran. Kita memerlukan iman dan kuasa Roh Kudus. Karena di atas segalanya itu adalah iman.
Kalau kita hanya pakai pikiran, kita bisa stres, kita bisa terpuruk. Nggak cukup. Pikiran baik, tetapi di atas segala pikiran itu kita punya iman. Ya, dan kita andalkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Maka semuanya itu pasti akan dilewati. Kalau dahulu orang-orang Israel yang mengalami kesulitan, penderitaan puluhan tahun, mereka pun juga akhirnya bisa dipulihkan oleh Allah. Dan bagaimana kalau wah itu zaman dahulu, sekarang kan lain? Tidak juga. Pada zaman kita sekarang ini pun beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin wabah-wabah yang terjadi, kalau kita baca di Google itu kan begitu banyak, ada wabah influenza, wabah pes, itu nggak cukup beberapa bulan kan, butuh waktu beberapa tahun untuk menemukan vaksin dan seterusnya. Kita masih berharap dan bersyukur dan memohon kiranya semoga vaksin bisa lebih cepat lagi sehingga wabah ini bisa segera bisa diatasi. Tetapi apapun yang terjadi, kita siap untuk tetap menjalani kehidupan kita yang terus-menerus mau diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus dan iman kita kepada Dia dengan percaya bahwa Allah itu menyertai kita. Kok pas banget Oktober ini ada beatifikasi daripada Carlo Acutis ini yang kembali juga meneguhkan iman kita. Oh, melalui Ekaristi. Nah, saudaraku terkasih, kita semua yang sudah diperbaharui tentunya oleh Tuhan. Tadi Bro Joni udah mengatakan dalam doanya, kita pun masih bisa bersyukur. Kalau mungkin kita juga bisa membantu orang lain yang lebih susah dari kita mungkin. Kita sendiri sudah susah, tapi kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita harus keluar kepada orang lain. Saya tinggal di apartemen, Bapak, Ibu, Saudara. Saya mencoba melakukan yang kecil. Tidak bisa keluar. Tadi dari awal dikatakan, iya, saya jarang keluar memang. Nah, di situ tapi apa yang saya bisa lakukan? Yang kecil saja. Saya melihat satpam baru jaga malam, pagi-pagi saya keluar melihat mukanya loyo dan kelihatan kuyu banget gitu. Capek rupanya. Saya kebetulan bikin sesuatu ya, bikin kue. Begitu matang, saya langsung bawa turun, saya kasih ke dia. Nggak banyak, hanya satpam itu saja, karena saya juga bikinnya nggak banyak, nggak terpikir untuk itu. Wajahnya begitu sukacita. Hanya mendapatkan beberapa potong kue dari saya. Pak, ini Pak buat sarapan pagi. Senang sekali. Kecil. Saya pun juga mengalami sukacita. Kadang-kadang saya juga melakukannya yang kecil. Saya nggak pintar masak. Saya kadang-kadang rebus telur, berapa kilo gitu, langsung saya turun, saya kasih kepada satpam semuanya untuk dibagi-bagi. Saya pikir ya, satu butir telur satu orang mungkin bisa membantu stamina, walaupun ya kecil. Tapi itulah, seberapa banyak yang kita bisa mampu buat, kita buat untuk sesama kita. Kita percaya, Tuhan juga menolong kita dan memberikan satu kekuatan kepada kita untuk dimampukan kita melakukan ini. Nah, saudaraku terkasih, ada suatu ilustrasi yang indah, yaitu ini bunga teratai. Ya, bunga teratai ini bisa tumbuh di mana-mana dan dia suatu punya kelebihan. Dia bisa tumbuh di tempat yang kotor, air yang tergenang yang kotor yang bau, dia bisa tumbuh dan dia tumbuh tetap dengan bunga yang nggak berbeda. Bunganya tetap bagus dan indah, bersih lagi, nggak kotor. Nah, di situ ini adalah satu gambaran banyak sekali manfaatnya. Bisa buat obat. Nah, saudaraku terkasih, kalau lihat gambar ini, di bawah daun itu banyak ikan kecil-kecil yang bisa berlindung dari kepanasan. Daunnya yang lebar kayak payung itu, kodok itu pun bisa loncat-loncat bercengkerama di situ. Walaupun bunga itu bagus seperti itu, dia umurnya cuma 1 hari. Tapi sempat membuat suatu keindahan, suatu keceriaan di sekelilingnya. Nah, saudaraku terkasih, kita pun juga mau belajar. Makhluk Tuhan ini yang diciptakan oleh Tuhan, bukan? Memberikan gambaran kepada kita. Banyak permenungan yang dialami oleh kita selama pandemi ini benar. Ibu Susi yang dia katakan tadi, yang beliau katakan, benar. Karena dengan peristiwa-peristiwa kecil, kita makin bisa menghayati. Yang tadinya kita cuek karena kita sibuk dengan bekerja, sibuk dengan kegiatan ini dan itu. Maka kita tidak lagi bisa melihat. Ya, kalau misalnya sebenarnya Tuhan itu ada di sekitar kita. Di sana sini kita itu bisa melihat Tuhan. Kan ada lagunya kan? Apa itu lagunya? Walter mungkin tahu tuh.
Saya lupa, tapi kata-katanya di sana sini kita ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, ya. Dan di dalam hatiku Yesus itu juga ada di dalam hatiku, ya, karena ada Tuhan di dalam hatiku. Nah, saudaraku terkasih, disinilah kita mau melihat bagaimana gereja kita, kepedulian. Sekitar kita ini banyak orang yang sangat susah. Sekecil apapun kita bisa buat, kita lakukan. Seperti ini, aduh betapa bahagianya Bapak ini. Dia mendapatkan sekotak makanan. Mungkin dia sehari itu hanya makan itu saja. Kalau kita mau peduli, kita bisa luangkan sedikit banyak apa yang kita bisa kasih kepada orang saat ini membutuhkan. Sebagai ungkapan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang telah memelihara, kita juga mau salurkan kepada orang lain. Ya, Yesus menyembuhkan, ya, di contoh-contoh dari kitab suci. Nah, bagaimana seorang janda miskin ini pun dia juga memberikan semuanya, bahkan uangnya untuk persembahan, ya. Hatinya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Tuhan Allah, ya. Dan Bapak Paus juga Bapak Uskup kita kardinal mengatakan untuk memperkuat gerakan suka menolong. Sekecil apapun Bapak Ibu Saudara, berikanlah, lakukanlah. Kita harus keluar dari diri kita untuk orang lain. Kalau kita bisa memberi besar, bersyukur kepada Tuhan. Melalui kita diberikan kemurahan sehingga kita mau keluar berbagi kepada orang lain. Enggak ada yang besar, yang kecil apapun itu bisa juga dibantukan, diberikan kepada orang lain. Perkuat gerakan suka menolong. Dan ada 3M, ya. Ini aja saya ambil dari BKS kemarin. Kalau yang sudah ikut BKS tentu tahu. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang untuk kita bisa melakukannya. Semoga ini semuanya menjadikan kita manusia yang diperbaharui, walaupun situasinya makin terpuruk keadaannya, tidak nyaman seperti ini, tetapi kita menjadi manusia-manusia baru yang senantiasa diperbaharui dan tetap mau menjadi saksi di tengah dunia yang sedang tidak bersahabat ini. Dan di next normal, Tuhan memberkati kita semua. Kita percaya hanya kuasa Tuhan Yesus sajalah yang akan memampukan kita melakukan ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan saat ini marilah kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, tenangkan hati terlebih dahulu. Oh Tuhanku Yesus, Allah Bapa yang ada di surga, Tuhanku Yesus Kristus yang kami sembah senantiasa dalam hidup kami. Allah Roh Kudus datang secara fisik, tetapi kami berjumpa melalui streaming ini. Tuhan, Engkau hadir. Kami percaya Engkau tahu keberadaan daripada kami, anak-anakmu, dengan setiap persoalan kami masing-masing. Katakanlah saudara dalam hatimu kepada Tuhan, apa yang saat ini dialami oleh engkau, oleh keluargamu, kegalauanmu, pikiranmu, niatmu, usahamu, semuanya katakanlah kepada Dia. Percayalah Tuhan Yesus saat ini sungguh hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia melihat kita, menengok kita, dan memberkati kita semua. Seperti Dia mendatangi 2 orang murid yang ke Emmaus itu dalam kegalauan mereka. Saat ini kami semua yang sedang galau Tuhan, Engkau juga mendatangi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti setiap hati anak-anak-Mu. Kami sekarang tidak merasa bebas, tidak bisa leluasa pergi kemana-mana, tidak bisa kita pergi kepada keluarga-keluarga sekalipun. Tetapi Tuhan, kami tetap ada bersama dengan Engkau, karena Engkau menyertai kami senantiasa. Berikanlah kepada kami satu kekuatan baru, supaya kami melihat di situasi sekitar kami, supaya kami juga mempunyai hati seperti hati-Mu, mau Tuhan berbagi, menolong sesama kami, supaya kami sungguh boleh Kau pakai sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekecil apapun yang bisa kami lakukan dalam situasi seperti ini, kami mau melakukannya Tuhan.
untuk Engkau, untuk kepanjangan tangan-Mu. Kami percaya Engkau sungguh hadir dan sudah mendengarkan doa kami. Dan Engkau berkati Tuhan, setiap kami yang hadir saat ini dalam streaming ini Tuhan, supaya sungguh Tuhan bukan hanya kami pribadi, tapi seluruh anggota keluarga kami dan bahkan orang-orang yang kami sapa, biarlah mereka juga Kau berkati semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah senantiasa nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkaulah sang juru selamat kami, kini dan sepanjang selama-lamanya. Bunda Maria, doakanlah kami senantiasa karena Engkau yang senantiasa pula menyertai perjalanan Yesus, dan Engkau bersama-sama dengan kami untuk kami bisa kuat dalam menjalani kehidupan dan berjalan bersama dengan Engkau dan dengan kekuatan daripada doa-Mu untuk sampai kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Bunda Maria. Satu kali salam Maria kita doakan dalam hati kita bersama-sama. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kasih. Wow, dahsyat. Terima kasih sekali Ibu Leni Mulyo. Terima kasih, kita sama-sama. pasti diberkati dengan Amin. pengajaran pewartaan pada malam ini. Kita mulai dari sekarang, mulai dari yang terkecil, mulailah kita berbagi rasa, berbela rasa. Luar biasa, kita diingatkan tentang bagaimana kisah dua murid Yesus yang dulunya setia mungkin dalam perjalanan ke Emmaus dan bertemu dengan Yesus yang tanpa disadari. Dalam banyak peristiwa, termasuk peristiwa yang juga disaksikan, diberikan kesaksian oleh yang terkasih Ibu Susi. Peristiwa-peristiwa seperti sekarang ini, pandemi, kita ingat tadi diingatkan oleh Ibu Leni, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan kepada kita yang percaya. Untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Luar biasa. Ada rencana-rencana yang tidak pernah kita duga, tapi indah pada waktunya. Bu Leni, terima kasih. Biarlah berkat berlimpah menyertai Bu Leni dan keluarga. Semakin sehat, semakin dahsyat dan cetar dalam pelayanannya. Juga Ibu Susi, terima kasih sekali memberkati. Kita boleh sedikit lagi berdoa untuk mengiringi persembahan yang sebentar lagi mungkin juga Bapak Ibu saudara sekalian bisa salurkan melalui rekening yang nanti akan disampaikan. Kita tundukkan kepala lagi. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kalau kami boleh mengenal Engkau, mendengarkan Engkau, menghayati kebaikan-Mu pada malam ini yang Engkau sudah sampaikan melalui yang terkasih Ibu Leni Mulyo. Biarlah apa yang kami dengarkan sungguh meresap dan kami bisa hayati bahwa ini adalah kesempatan, justru kesempatan untuk lebih dekat kepadamu. Melalui kedekatan kami kepada sesama, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, buat orang-orang yang sedang dalam kesulitan, juga buat perjalanan pelayanan Perduki Chapter Selatan 1 ini. Engkau juga memberkati Ibu Susi yang sungguh luar biasa, tabah dan sangat diberkati. Biarlah berkat melimpah juga menyertai dia. Kami percaya Tuhan, kebaikan selalu menyertai setiap orang yang percaya kepadamu, yang bekerja sesuai dengan rencanamu juga. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita iringi persembahan ini dengan lagu persembahan hati, karena ingin kita persembahkan dari hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir
dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tiada bina. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa dapat. Terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa dapat. Terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Terima kasih Walter. Bang Oki, silakan. Terima kasih Bro Joni. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leni Mulyo yang telah membawakan firman kepada kita semua tentang kuasa Tuhan yang tidak terbatas dan sungguh menguatkan dan menyelamatkan hidup kita. Juga terima kasih kepada Ibu Susi untuk sharing imannya yang menguatkan kita semua. Rencana Tuhan tentu selalu yang terbaik dan terindah bagi diri kita. Kasih Tuhan sungguh luar biasa untuk setiap anak-anaknya yang meminta dengan penuh kepercayaan dan ketekunan kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada WL malam hari ini, Bro Joni, Sis Wanita, dan juga Bro Walter. Terima kasih atas pelayanan teman-teman pada malam hari ini. Tim PCS 1, Sis Titut, Bro Johannes, dan Bro Dion yang ada di belakang layar yang sudah mempersiapkan PD online ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Bro and Sis semua yang telah meluangkan waktu untuk malam hari ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mohon waktu untuk beberapa pengumuman singkat. Di layar sudah ada nomor rekening Peduki Chapter Selatan 1 atas nama Agustinus Indrianto. Beliau adalah koordinator Peduki Chapter Selatan 1. Kami mengetuk hati Bapak dan Ibu, persembahan kasih yang tentunya sangat berarti dan sangat kami butuhkan untuk dapat terus melayani bersama dan hadir setiap minggu pada hari Selasa untuk terus hadir dengan PD online live streaming seperti ini. Pengumuman yang pertama adalah ini ada flyer untuk acara kita minggu depan, PD online kita minggu depan dengan tema The Power of Rosary Prayer, kekuatan doa Rosario. Tetap hari Selasa tanggal 20 Oktober, jam yang sama pukul 7 malam. Ya, renungan akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Cahyono Santoso dan juga sharing oleh Ibu Marcelina Pepita Kristiono. Saya lihat tadi ada juga Ibu, terima kasih sudah bergabung. Tidak sabar untuk menunggu minggu depan mendengarkan sharing dan pengajaran. Kita bertemu kembali di minggu depan. Lalu slide selanjutnya, Bro Yohanes. Ini dari Klasi Shekinah Jakarta. Nah, karena sekarang Shekinah banyak ya, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Semarang, di Surabaya. Nah, ini Klasi Jakarta yang biasanya melakukan retreat pengusaha dan eksekutif di saat COVID ini dirubah menjadi webinar.
sebuah webinar untuk pengusaha, eksekutif, dan profesional Katolik Indonesia. Ya, dengan tema Beyond the Stars. Ini acaranya nanti tanggal 5 November. Informasi lebih lengkapnya bisa di-scan di QR code yang tampil di layar. Akan dibawakan oleh Romo Antonius Haryanto, dan juga ada bro kita nih, Bro Sibarani Sofyan. Ya, beliau adalah seorang arsitek, pemenang kompetisi desain ibu kota yang baru di Kalimantan, dan juga ada Sis Tracy dari pajak.id ya, Hai Pajak, jadi aplikasi untuk pajak. Jadi untuk teman-teman semua pengusaha profesional, silakan bergabung ke webinar ini. Informasi lebih lengkapnya bisa scan QR code yang ada, dan juga ada beberapa nomor telepon yang bisa dihubungi. Catat tanggalnya nanti untuk 5 November. Ini ada acara yang lain. Kalau yang ini dari Kelasi Semarang, acara webinar juga tanggal 28 Oktober 2020. Bersama Bunda Maria tetap bersukacita di tengah tantangan kehidupan. Ada beberapa pembicara, diantaranya Romo Yosef Susanto, Ibu Sylvia Halim dari MRT Jakarta, ada Bapak Arman dari Wakil Presiden Direktur BCA, dan akan dipandu oleh Ibu Mary Riana. Dari Mary Riana ya tentu lumayan ini ya, kita kenal ya, Mary Riana seorang motivator, influencer, dan educator. Ini diselenggarakan oleh teman-teman Kelasi dari Semarang. Biaya kontribusinya adalah 50.000. Informasinya ada di layar. Untuk yang ingin informasi lebih lanjut bisa menghubungi WhatsApp, ada di layar. Ada lagi pengumuman selanjutnya, slide selanjutnya? Ya, sudah. Terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini, Bapak dan Ibu semua. Semoga sharing hari ini dan firman hari ini menguatkan kita di saat tantangan selama COVID ini, semakin menguatkan kita. Jangan pernah loyo, tetap semangat, salam sehat untuk semua, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Mungkin kita buka layar semuanya ya, jadi bisa ada kesempatan untuk foto bersama nanti. Silakan Bro Joni. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Oki. Terima kasih semua yang boleh hadir pada persekutuan doa malam ini. Ini bulan Oktober, kita masih tekun Rosario. Mari kita nyanyikan lagu Salam Maria. Kepada semuanya saja. Terima kasih Ibu Leni, Ibu Susi, dan semua yang hadir pada malam ini.